Oke, ARTS itu singkatan dari autoregressive conditional heteroscedasticity. Jadi kita langsung aja mungkin soal by soal ya, biar lebih gampang. Karena kan kalau 2 jam untuk nge-cover semuanya nggak kejar. Jadi kalau misalnya saya bikin, mungkin gini aja, biar agak lebih cepat. Saya share ini, kita langsung ngerjain soal aja. Oke. Sekarang kalau misalnya teman-teman lihat dari sini, ini ARTS berapa? Bisa respon, kalau nggak tahu jawab bilang aja nggak tahu. Itu ARTS 2 yakin? Itu apa? Ini ARTS, ini apa? Ini apa basically? Hasil kata. Ini ARTS. Oke. Terus ARTS itu berapa? Jadi kalau misalnya gini, ya oke, kalau saya buat gini. Kalau saya buat gini, meaning-nya apa? Meaning-nya apa? Apa bedanya kalau saya bikin gini? Ada leg 1. Oke, kalau saya buat gini? Ini ada leg 3. Ada leg 3. Ada leg 3 ya. Oke. Kalau saya misalnya mau merumuskan stata itu basically di ARTS itu ada rumusnya tuh at least ada 2. Oke. Kalau teman-teman nanti lihat rumusnya bentukannya seperti ini. Oke. Ini untuk rumus ngitung volatility-nya. Oke. Iya. Jadi bedain ngitung volatility, bedain ngitung forecast. Karena nanti berhubungan, nanti kalau misalnya saya tanya teman-teman bisa buatkan rumus ini enggak? Nanti ada 2 hal yang berbeda ya, antara teman-teman ngitung volatility sama teman-teman ngitung rumus forecast ya. Misalnya gini, kalau saya buat forecast gini ke teman-teman. Okay. Anggap ini historical ya. Historical. Okay. Sekarang ini tanggal 12 ya. Sekarang ini tanggal 12. Saya pengen memprediksi tanggal 12, oke? Ini tanggal 11 ya. Jadi ini misalnya tanggal 11. Oke. Misalnya ini angka ini equal dengan 10, ini tanggal 11. Ini equal dengan 10 ya, 88. Oke, tanggal 11. Ini equal dengan 120, oke? Remember, ini adalah hasil historical, hasil sebenarnya. Misalnya saya prediksi penjualan baju. Volatility mana? Volatility itulah jarak dari atas ini ke sini. Oke? Ini volatility. Clear ya? Bedain antara volatility sama hasil forecast-nya. Oke. Sekarang kita balik ke sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, berarti di sini ARTS 3 ya. ARTS 3. Nah, kalau misalnya saya tanya ke teman-teman di part ini, kira-kira hipotesisnya apa? Probability-nya yang mana? P-value-nya berapa? Kira-kira dari hasil di atas. P-value-nya 0,00. Tapi 0 sama atasnya nggak signifikan, Kak. Yang atasnya kan 0,2, 2-nya 0,00. P-value-nya 0 ya. P-value-nya 0. Ini P-value untuk independen terhadap luck-nya. Jadi P-value in general adalah 0, which dilihat dari sini, probability sama C-nya. Oke, kalau P-value 0, H0-nya apa? H0-nya itu no ARTS effect. Oke, nice, no ARTS effect ya. Berarti H1-nya apa? Ada ARTS effect ya. Oke, present ARTS effect atau whatever it is, oke. Nah, sekarang P-value-nya lebih kecil daripada alpha atau enggak? Iya. Ya, lebih kecil daripada alpha. P-value lebih kecil daripada alpha ya. Kalau P-value lebih kecil daripada alpha berarti gimana? Reject H0. Reject H0 ya. Berarti reject Berarti H0. ada ARTS effect. Ya, berarti there is no statistically significant. There is presence of ARTS effect ya. Ini tulisan saya agak ngaco, nggak apa-apa ya. Biar cepat, biar kejar semuanya. ARTS effect. Oke, sekarang kalau nuliskan rumusnya gimana? Oke, rumus ARTS effect. Kalau misalnya gini, kalau saya pengen menghitung volatility today, rumusnya kira-kira gimana? Rumus dari ARTS effect itu kan gini tuh, var, kalau teman-teman buat ya, var. Okay. Terus teman-teman bakal buat buka kurung XT. Okay. var XT itu bakal equal dengan volatility kuadrat pada waktu T. Okay. T ini apa? T ini today. Oke. Okay. Kalau misalnya saya buat ARTS 3. Oke. Okay. ARTS equal dengan 3. Kira-kira kalau saya pengen hitung volatility today, rumusnya jadi gimana? Jadi konstanta 0 ditambah konstanta 1, ARTS 3 ya, konstanta 1, oke?
terus dikali dikali sigma sigma kuadrat T berapa? T1. T1, T plus 1, T minus 1 atau T1? Gimana? T1. T1 doang. T minus 1. Kan sebelumnya ya, Oh arcnya iya. 3, berarti 3 leg ya. Ini saya tutup kurung lagi ya. T minus 1, oke, tutup kurung, ditambah alfa 2, dikali sigma kuadrat T minus 2, ya kan? Ditambah alfa 3, dikali sigma T minus 3 kuadrat. Clear? Clear. Oke, ini rumus apa? Ini rumus volatility today. Oke. Ini volatility 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Ini forecast historical 1 hari sebelumnya, historical 2 hari sebelumnya, historical 3 hari sebelumnya. Let's imagine saya ngitung, saya dapat volatility. Teman-teman masukin angka, terus teman-teman dapat 10. Oke? Atau teman-teman jangan dapat 10. Tadi dari gambar ini, gambar tadi mana? Aduh, hilang lagi. Let's see dari sini, teman-teman punya tadi awalnya kayak gini. Oke. Let's see, teman-teman, ini tanggal 11 ya. Oke. Sekarang di tanggal 11, historicalnya misalnya 87. Pertanyaan saya, teman-teman dapat volatility today. Volatility today itu misalnya 23. Apakah prediksinya jadi 23? Atau tidak? Misalnya teman-teman dapat volatility today-nya 23. Apakah prediksi hari ini 23? Penjualan atau tidak? Bukan ya. Volatility beda sama forecasting. Dia hanya menjelaskan volatility, tersebarnya seberapa besar. Oke? Nah, cara ngitung forecast aslinya gimana? Cara ngitung forecast aslinya, teman-teman harus ngitung XT-nya. Oke? Rumus dari XT apa? Rumus dari XT itu adalah equal dengan ini W ini adalah white noise ya. White noise ditambah dari sigma dari T. Sigma dari T apa? Kalau ini kan sigma kuadrat, berarti teman-teman tinggal kuadratkan aja kan? Ya kan? Berarti XT sama dengan sigma ditambah tinggal dikuadratkan ini. Berarti tinggal dikuadratkan kan? Alpha 0 ditambah bla 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 sampai in the end. Clear? Ada pertanyaan? Oke, Kak. Clear ya? Kalau ada pertanyaan langsung dibilang aja. Oke. Sekarang di atas ini apa? Hasil dari apa? Di atas ini hasil dari apa? Yang baru ini. Apakah hasil dari OLS, random effect, arch, gauge, ada yang join ya? Oke, ini hasil dari apa? Teman-teman bisa respon kalau tahu, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya guards. Kak. Guards berapa? Guard 1 sama art 1. Guards. Guard 1 1,1. 1,1. Sekarang kalau ditanya, bedanya apa jadinya art sama guards? Karena sebenarnya ada arts juga di guards. Bedanya apa? Bedanya ada tambahan error term ya, error kuadrat. Bedanya di guards teman-teman menghitung volatility. Maksudnya gimana Kak ngitung volatility? Saya example tadi, ketika teman-teman mau nge-forecast, misalnya mau ngitung ini, okay, basically di arch teman-teman hanya memperhitungkan forecasting sebelumnya. Misal, okay, teman-teman punya data seperti ini ya. Okay, teman-teman mau prediksi nih selanjutnya apa? Misalnya ini tadi tanggal 11 ya. Okay. Untuk memperhitungkan prediksi tanggal 12, teman-teman cukup butuh ini doang. Historical sebelumnya. Teman-teman tidak melihat volatility antara titik ini ke titik ini. Oke? Okay? Jadi misal di sini teman-teman punya, saya bikin lebih simpel ya. Misal teman-teman bikin biar cepat art 1. Oke? Art 1. Oke? Terus teman-teman punya historical seperti ini. Oke? Punya historical bentukannya gini. Oke, ini ke bawah dikit. Oke. Sekarang ini tadi tanggal 11 ya. Kita pengen prediksi tanggal 12. Oke?
tanggal 12. Misalnya kita belum tahu nih tanggal 12 hari ini prediksinya gimana. Nah, kalau teman-teman pakai Arch, teman-teman bakal buat rumusnya misalnya bakal di sini teman-teman pakai sigma T, sigma T, XT sama dengan white nose ditambah alpha dari, misalnya ini Arch 1 ya, berarti kalau Arch 1 apa? Sigma 0 ditambah sigma 1 dikali alpha kuadrat T. Oke. Sekarang, let's imagine ini angkanya, ini kan tanggal 11 nih teman-teman, ini kan tanggal 11 nih. Oke. Ini angkanya misalnya 40. Berarti, teman-teman kalau pakai Arch ya, perhatiin kalau teman-teman pakai Arch, let's see teman-teman di sini dapat alpha 0-nya, alpha 0-nya equal dengan 0,1, terus alpha 1-nya equal dengan 0,3. Berarti gimana Kak masukin? Nah, teman-teman cukup buat XT sama dengan white nose let's say 0,2 ditambah masukin alpha 0-nya 0,1 ditambah 0,3 dikali 40, berarti historical sebelumnya. Clear? Nah, kalau guards dia bakal memperhitungkan ini juga volatility-nya. Jadi kalau Arch itu tidak memperhitungkan volatility, kalau guards memperhitungkan volatility-nya, perubahannya. Jadi Kak, kalau misalnya saya pakai guard 1.1 di sini gimana? Oke. Kalau misalnya kita pakai guard 1,1 dalam case ini, oke. Berarti misalnya kita dapat alpha 0-nya itu sama equal dengan 0,1, alpha 1-nya equal dengan 0,3, beta 1-nya equal dengan 0,4 misalnya. Rumusnya gimana berarti? Kalau teman-teman pengen menghitung konsepnya dari gas, tinggal dimasukin aja nanti ke dalam rumusnya. Berarti untuk menghitung value-nya daripada gas, kita pakai gas di sini ya, teman-teman nanti tinggal masukin rumusnya W plus masukin ke sini sigma 0 ditambah sigma 1 dikali T, oke, ditambah beta 1 dikali T. Nah, pertanyaan saya, kalau saya tanya ke teman-teman, di bagian ini T-1 ya. Ini T-1. Sekarang, kalau misalnya saya masukin, misalnya W-nya tadi berapa? W-nya tadi di sini misalnya 0,2. 0,2 ditambah alfanya 0,1 ditambah 0,3. Ini dikali berapa? Let's imagine ini 40, ini 18. Sekarang saya tanya, 0,3 dikali 40 atau 0,3 dikali 18? 18 ini volatility. Ini volatility. 40 ini, let's see, historical. Kalau guards, dia gunakan history doang. Makanya teman-teman kalikan 40 di sini. Pertanyaannya di konteks ini 0,3-nya dikali sama 40 atau dikali sama 18? 18 ya, Kak. Tapi 18 volatility, no. Di gas, teman-teman tetap kalikan dia dengan 40 untuk alfanya. Nah, betanya yang dikalikan dengan volatility. Paham? Paham. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kalau di Arch dia nggak ada memperhitungkan volatility kan. Sedangkan di Guards dia ada volatility, tapi juga ada historinya. Jadi kalau di Guards dia, makanya satu ini menjelaskan history, satu ini menjelaskan volatility. Oke? Sedangkan di Arch dia nggak ada menjelaskan volatility, jadi ini cuma history doang. Oke? Clear? Clear ya? Oke. Balik ke sini. Oke, berarti kalau dari sini teman-teman kasih saya, ini di reject apa, kesimpulan hipotesisnya apa? Apakah di reject, apakah di berapa, p-value-nya berapa, teman-teman silakan. P-value-nya berapa, apakah di reject atau gimana, kesimpulan gimana? Halo? Kalau p-value-nya kan 0,0022-nya kan, itu berarti signifikan. Terus kalau kita lihat dari, kita lihat koefisiennya juga nggak sih Kak, kalau koefisien antara Arch sama Guards-nya itu mendekati 1, itu berarti volatility modelnya signifikan. Artinya, let's imagine kalau saya buat di sini, misalnya ini nggak 0, ya. Kalau saya buat kayak gini, apa yang bakal terjadi? Misalnya ini bukan 0,0. Oke. Let's see di sini saya ganti, masukin teks mana ya? Teks misalnya ini 0,2. Teman-teman nyimpulkannya gimana?
Karena tetap di bawah 0,05 berarti signifikan bukan Kak? Ini di atas 0,05 nih. Tidak signifikan statistically. Tapi ini ada 0,0. Tapi ini ada 0,0. Signifikan tapi dia nggak bisa menjelaskan historical ya. Kenapa kamu bilang kenapa teman-teman bilang oh signifikan, kenapa nggak signifikan? Sekarang gini, ketika teman-teman lihat p-value, teman-teman nggak, kalau lihat in general, teman-teman nggak bisa lihat p-value dari ini, dari mana ya? Sini pintu saya mana? Oke. Kalau teman-teman mau melihat, teman-teman nggak bisa menginterpretasi apakah dia statistik signifikan dari sini, bukan dari sini dilihat, tapi dari sini. Oke? Ini menjelaskan independen terhadap arts sama guards. Berarti kalau kita lihat p-value-nya in general itu 0. Berarti lebih kecil dong daripada alpha, ya kan? Which is lebih kecil dari 5% dong. Berarti terdapat gauge. Sini jangan ini deh, ini saya ganti ini saya ganti ke atas saja. Terdapat gauge di sini. Pertanyaannya, kalau misalnya dihitung, apakah si arts L1-nya ini statistik signifikan? Tidak. Tapi hanya fokus kepada si arts L1-nya. Berarti si arts-nya tidak statistik signifikan, tapi in general mereka statistically signifikan. Clear? Jadi gimana Kak? Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya statistik signifikan. Tapi kalau misalnya dosennya nanya, apakah variabel L1 statistik signifikan? Dosennya nanya spesifik. Ya tidak, karena p-value 0,2. Tapi in general dia statistik signifikan, kena 0. Paham? Kak, jadi misalnya berarti yang teman-teman bakal signifikan modelnya ya? Benar, modelnya in general signifikan. Karena gini, teman-teman pernah nggak lihat hasil gini? Jadi misalnya teman-teman pengen memprediksi wage ya atau salary. Teman-teman lihat misalnya gini, ada age, ada misalnya education, sosial, terus apa lagi? Country. Tiba-tiba di sini p-value yang di sini p-value 0,00 ini p-value-nya kan. Yang education p-value-nya 0,2. Iya, Sini pernah. 0,1. Nah, kita nggak bisa ngambil dari sini dong. Ini kan spesifik terhadap variabelnya. Paham ya? Nanti dia biasanya akan ada di sini dia, prop biasanya. Prop di sini ada 0,0. In general dia statistik signifikan, tapi specifically terhadap ini dia tidak statistik signifikan. Oke, Kak. Oke? Oke, Kak. Clear ya? Clear, Kak. Clear. Ya, sekarang berarti ini kan in general berarti kita reject atau kita accept? Reject ya. Kita reject H0 berarti ada guards atau tidak ada guards? Enggak. Ada guards. Ada. H0-nya apa? H0-nya ada guards. H0-nya nggak ada guards. Ada guards. H1-nya present guards ya. Kalau saya harus nuliskan rumusnya gimana? Saya harus nuliskan berarti sigma kuadrat T sama dengan gimana tuh? 0,04 ditambah arts dulu dimasukin 0,102 dikali sama historical. Oke? Ditambah 86 dikali volatility. Oke? Clear? Ini kalau mau diganti L1 juga nggak apa-apa, L1, L2, karena di sini dibuat L1, L2. Ada pertanyaan? L1 guards, di sini L1 guards, di sini L1 arch. 0,86 itu dari mana ya Kak ya? Tadi lewat. Ini. Oh oke. Oh ya. Terima kasih. Thank you. Clear ya? Oke. Kita masuk arts sama guards, kita lewatin. Kita biar agak cepat. Next ke panel data. Panel data itu apa? Kumpulan gabungan data antara time series sama cross section. Oke, nice. Jadi kalau misalnya saya buat data gini ya, quick. Saya buat data gini. Teman-teman tinggal tebak aja ya. Misal saya buat data misalnya Oke. 21, sebentar ya.
Saya buat angkanya whatever ya. Ini misalnya saya punya data perusahaan A. Datanya data apa nih? Time series. Time series. Ini data time series ya. Oke. Time series. Sekarang saya buat gini. Ini data pertama. Sekarang saya bikin firm, perusahaan A, B, C. Oke. Di sini saya punya GDP, di sini saya punya revenue, spending. Oke. Oke, angkanya whatever ya. Saya dulu harus mikirin angkanya. Oke. Ini data apa? Cross section bukan? Cross section, nice. Sekarang data ini gimana? Data bentuk bentuk panel gimana? Berarti sini ada waktunya, ya kan? Berarti frame A saya tarik sama, misalnya 3 kali. Frame B 3 kali. Frame C 3 kali. Ini panel data ya. Misal saya copy 2 kali aja. 20, 20, 20. Angkanya teman-teman bebas deh. Saya copy aja deh, malah saya. Ini panel data ya. Oke. Ya. Kalau saya buat gini, ini termasuk panel data bersifat apa? Balance ya. Kalau saya hapus ini panel data bersifat, kalau saya hapus satu, ini imbalance. Oke? Ya. Ini panel data. Sekarang, kalau kita melakukan panel data, kira-kira rumus yang bisa kita gunakan apa? Kalau kita menggunakan panel data, karena itu dibahas di materi teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan panel data, sebenarnya rumus yang teman-teman bukan rumus, sorry. Metode yang teman-teman gunakan apa? POLS, nice. Digunakan POLS, jadi gini, POLS teman gunakan. POLS itu rumusnya gimana dulu? POLS. Rumus POLS itu bentukannya seperti apa? Nggak tahu, Pak. Oke. Perkaliannya tahu nggak bentukan POLS? Tahu nggak, tapi panjang gitu, saya nggak hafal. Oh, oke. Sebentar. Kemarin saya catat. Masih juga bukan ngapalin rumus. Sebentar ya, 1 menit. POLS. Tunggu, ini panel data. POLS. Oke, sebentar. Oke, saya nggak hafal. Saya aja ya, POLS formula. Oke. Koreksi saya kalau saya salah ya, rumus POLS itu, kalau saya nggak salah, rumus POLS itu equal dengan, kemarin saya catat, oke ini dia, rumus POLS itu dengan YIT B0 ditambah B1 dikali X, X1 T ditambah seterusnya, ditambah error. Oke? Benar? Iya. Oke, sekarang di dalam panel data itu teman-teman pernah belajar gak ada random effect sama fixed effect? Ada. Pernah. Oke, sekarang bedanya apa? Kenapa nggak pakai pulse? Pulse itu kan basically pooling OLS ya, berarti simpelnya itu linear regression ya, simpelnya OLS. Kenapa kita nggak bisa pakai pulse aja di sini? Bedanya apa kalau teman-teman pakai pulse sama pakai random effect sama fixed effect? Kalau pakai pulse dia bisa lebih dari 0 sama 1. Maksudnya lebih besar daripada 0 sama 1 itu apa?
Kan kalau random effect dia sama dengan 0. Apa tuh hasil dari H0-nya. Kalau H1 hasilnya tidak sama Sigma dengan U-nya, Iya, Sigma U-nya iya. sama dengan 0. Sigma U. Iya. Oke. Tapi itu gini, dan membedakannya bukan hanya itu aja gini. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai polls, gini, misalnya kita punya banyak perusahaan ya. Oke. Kira-kira menurut teman-teman, apakah GDP ini, misalnya teman-teman pengen ngeprediksi GDP, oke, ini GDP ya. Apakah GDP ini hanya dipengaruhi oleh revenue dan spending? Enggak. Apakah tidak ada faktor-faktor lain? Ada outlier lain. Label lain. Oke, berarti misalnya kita mau pengen prediksi GDP, mungkin aja misalnya prediksinya mungkin misalnya teknologi ya kan, ada teknologi, ada apa lagi? Mungkin ada sosial, ada mungkin negara. Oke. Education. Kalau teman-teman ya macam-macam deh, education, whatever lah ya, macam-macam variabel. Kalau teman-teman pakai polls, teman-teman mengasumsikan ini semua teknologi, sosial, negara, sama education itu equal di antara beberapa perusahaan ini. Berarti gini, perkembangan teknologi, sosial, negara, education teman-teman anggap sama di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C. Clear? Clear. Berarti masuk akal nggak kadang menggunakan polls? Ekspektasi teman-teman Ya. gini, kalau perusahaan B, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kemungkinan variabel-variabel lainnya sama nggak mereka? Enggak, Pertumbuhan. beda-beda. Ya, jadi kalau kamu pakai, bukan berarti kita bilang kamu nggak bisa pakai polls, bisa. Tapi kalau kamu pakai polls, kamu asumsikan itu sama. Iya. Oke? Oke. Clear ya? Makanya ada nanti namanya random effect sama fixed effect. Clear ya? Clear, Kak. Oke. Sekarang ketika kamu belajar fixed effect, kamu bakal belajar juga ada pernah dengar LSDF nggak? Ketika kamu pakai dummy Iya, variable. Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya saya tanya, kalau kamu mau pakai dummy variable di sini, caranya gimana? Gini, kalau saya pengen tahu apakah ada efek, misalnya saya mau pakai fixed effect ya, karena LSDF itu bagian dari fixed effect. Kalau saya pengen tahu terdapat efek di perusahaan A, itu gimana? Kalau saya pengen tahu terdapat efek perusahaan A, cara gimana? Tambah dummy variable kan di Cara nambahnya gimana? Nice. Cara nambahnya gimana? Kalau nggak salah di rumusnya nanti pertama kan alpha tambah B tambah D ya. Dummy Benar. variable 1, dummy Kalau- variable kalau- 2 gitu. Kalau di sini ada berapa jenis firmnya? 3 ya? Ada 3. Berarti di rumus nanti ada berapa? Di rumus nanti ada 3. Ada 2 nanti di rumus normalnya. Oke, jadi cara ngeceknya gimana? Jadi kamu misalnya bikin sini dummy 1, oke? Oke. Dummy 2, di sini dummy 3, oke? Caranya supaya ngetes, saya harus bikin C-nya ini equal dengan 0. Dummy 3 ini, C-nya ini sini ya. Sini. Dummy 3-nya ini dia 0. Sorry. Dummy 1 0 0. Oke. Ini saya tarik ke sini. Oke. Yang di sini ini bakal 1 ya kan? Sebentar. Ini 1 di sini bakal 0 0 0. Di sini bakal 1 1 1 0 0 0 0 0. Di sini bakal 0 0 0 0 0 0. Oke. Kalau teman perhatiin baik-baik, sekarang dengan kayak gini, jadi gini, kalau teman perhatiin, berarti C di sini apa? C ini dianggap konstan ya. Form C dianggap konstan. Kenapa saya butuh angka 1 sama angka 1 di sini? Dan angka 1 sama gitu, fix. Bukan. Karena kamu pengen melihat perusahaan mana yang jadi kamu pengen memfikskan perusahaan mana yang memiliki efek yang berbeda-beda. Jadi di sini ketika di kondisi seperti ini, kamu kasih dummy 1 untuk perusahaan 1A. Tapi yang lainnya 0. Berarti kamu pengen melihat apakah dummy 1, jangan dummy 1 deh biar gampang. Dummy A. Oke, karena perusahaan A. Ini dummy B, ini dummy C. Oke, kalau kamu perhatiin baik-baik, teman-teman perhatiin baik-baik, di sini berarti teman-teman kasih sesuatu sama 1, yang lainnya 0. Iya. Contoh, misal. Ada 3 orang. Oke? Iya. 3 orang. Teman-teman di sini dia pakai kalkulator. Kamu pengen nilai siapa yang memiliki efek bisa menghitung tanpa kalkulator. Caranya gimana? Misalnya mereka bertiga ngasih hasil, misalnya ini melakukan penjumlahan
ini dia melakukan penjumlahan, di sini orang ini melakukan penjumlahan, nanti ketiga orang ini akan melakukan penjumlahan, akan ditotal penjumlahan mereka. Supaya tahu gimana, saya harus tes yang ini, tes pertama yang ini pakai kalkulator, 2 ini nggak pakai kalkulator. Tes kedua yang tes untuk kedua ini nggak pakai kalkulator, yang ini pakai kalkulator. Saya harus buat begitu supaya saya tahu siapa yang bisa ngerjain tanpa kalkulator. Iya. Oke, Tapi kenapa yang ketiga nggak ada variabel? Karena dia kontrol untuk melihat kontrol variabel. Oke? Oke. Clear ya? Oke. Sekarang kita masuk ke tes ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, teman-teman tahu ini random effect atau fixed effect. Ini panel data ya. Ini panel data. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini kalau teman-teman lihat di sini, ini tahu ini prediksinya saya ya, karena kan saya nggak lihat datanya. Tahu ini sampai ke bawah, oke? Ini nulnya, oke? Iya. Dummy variabelnya, oke? Tapi pertanyaannya kalau saya kasih teman-teman kayak gini, teman-teman tahu ini random effect atau fixed effect dari mana? Dari probability-nya kan? Probability doesn't telling you. P-value. Oke. Kalau teman-teman lihat di atas ini sebenarnya udah ada tulisan random effect, oke? Tapi gini, tanpa melihat tulisan ini ya, kalau p-value 0, oke. Gini, kalau saya udah melakukan random effect, ini tidak ada. Kalau saya udah melakukan random effect di tes ini, berarti udah random effect. Ini bukan Hostman test. Kalau Hostman test itu adalah tes untuk menentukan apakah dia random atau fix, oke? Kalau teman-teman udah menentukan, oh saya pengen pakai random effect, ya udah. Jika kita cuma bisa ngecek apakah random effect-nya statistik signifikan atau tidak statistik signifikan. Di konteks ini, dia 0 p-value-nya, berarti dia reject H0, berarti di sini random effect-nya statistik signifikan. Pertanyaan saya, dari kalau dosen yang ngasih kayak gini, kira-kira teman-teman tahu dari mana ini random effect? Saya nggak bicara p-value ya, teman-teman tahu dari mana ini random effect? Oke, random effect sigma u-nya pasti 0. Jadi kalau teman-teman lihat sigma u 0, itu random effect. Oke? Oke. Jadi dengan tanpa melihat di atas, teman-teman tahu, oh ini ada random effect. P-value di sini ini menjelaskan apakah dia statistik signifikan atau tidak statistik signifikan. Berarti di sini p-value-nya berapa? 0. Berarti kalau dia 0, signifikan. Reject H0 atau fail to reject H0? Reject H0. Reject H0. Kalau dia reject H0, berarti statistik signifikan atau tidak statistik signifikan? Signifikan. Statistik signifikan. Karena dia statistik signifikan, maka terdapat random effect. Clear? Ada pertanyaan? Clear? Berarti H0-nya itu beda ya sama yang awal. H0-nya H0-nya kan gini, H0-nya kan tidak statistik signifikan. H1-nya kan statistik signifikan. Kita reject H0 berarti statistik signifikan, maka terdapat random effect. Kita tahu dia kena random effect dari mana? Karena kan statistik signifikan. Oke, misalnya gini. Kamu pengen mengetes apakah orang ini pandai main bola atau tidak, oke? Kamu pengen mengetes orang ini pandai main bola atau tidak. H0-nya tidak statistik signifikan. H1-nya statistik signifikan. Oke. Tesnya adalah dia pandai main bola. Oke. Sekarang kamu reject H0. Berarti dia statistik signifikan. Benar? Iya. Maka dia pandai main bola. Clear? Oke. Di sini H0-nya adalah tidak statistik signifikan, H1-nya statistik signifikan. Karena dia statistik signifikan, karena kita mengetes random effect, maka dia memiliki random effect. Paham? Oh, paham. Nangkap ya? Oke. Sekarang di bawah ini tes apa? Fix. Test. Taunya fix kenapa? Sigma U-nya Nice. Sigma U-nya nggak 0 ya. Nggak 0 ya. Kalau teman-teman lihat, emang teman-teman bisa baca di atas, memang ini fixed effect. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sigma U-nya nggak 0 ya. Iya. Ini menandakan ini fixed effect. Oke? Iya. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman buat hipotesis ya. Hipotesisnya apa di sini? Hipotesisnya statistik signifikan atau tidak signifikan, maka gimana?
signifikan. signifikan, maka Adanya fixed Maka- effect. maka dapat dilakukan fixed effect atau fixed effect dapat diterima. Oke? Ya. Oke. Clear? Oke. Sekarang, nah bedain kalau di sini ini udah dites random effect sama fixed effect. Nah Kak, kalau saya pengen tahu saya gunakan random effect sama fixed effect gimana? Maka masuk yang tadi ditanya tadi awal banget, Hausman test. Sekarang Hausman test di sini probability-nya 0. H0-nya apa dari Hausman test? H0-nya random effect. Nice, random effect. H1-nya? Fixed effect. H1-nya fixed effect. Effect. Maka dari kalau dari kesimpulan ini gimana? Berarti dia fixed effect. Yap, Di bawah berarti reject 0,0. H0 ya. Iya. Di bawah reject berarti hasilnya fixed effect. Clear? Oke, clear. Ada Kak. pertanyaan? Oke. Clear, Kak. Sampai sini panel data dapat ya. Kita masuk ke logit probit ya. Logit probit di materi teman-teman. Kak, bentar Kak, mau tanya. Kalau yang random apa tuh panel data, kan kalau katanya jika random effect tidak ada serial correlation maka pakai Benar. dan jika Jadi, ada serial correlation pakai random effect. Itu maksudnya gimana ya Kak? Gini, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat sigma u, jadi gini, kalau sigma u, jadi gini, jadi covariance antara saya agak lupa ada covariance dari Ya. ini sama covariance dari W- something. Nanti teman-teman lihat ya, kalau dia W- equal dengan 0 ya. Ya. Di sini apa? WI sama XIT. XIT ya, oke. Jadi kalau misalnya saya kasih ya, WI sama XIT. Kalau dia covariance tidak equal sama Ya, 0, sama ini 0. pasti fixed effect. Ini pasti fixed Ya. effect. Oke. Nah, pertanyaannya kalau 0 ini masalahnya bisa dua. Either dia bisa jadi false atau either dia bisa jadi random forest. Random forest. Atau random effect. Saya ingat data scientist itu kerjaan saya. Random effect. Oke? Sekarang pertanyaannya, kalau dia 0, ada dua pilihan dong. Kalau dia tidak ada 0, tidak ada perdebatan, dia pasti fixed effect. Oke? Sekarang, kalau kayak gini, masalahnya pilihannya gimana? Karena bisa dua. Nah, dilihatlah nanti serial correlation. Serial correlation ini apa? Serial correlation ini equal dengan multicollinearity. Equal dengan multicollinearity. Kalau terdapat multicollinearity, kita gunakan random effect. Kalau tidak terdapat serial correlation atau multicollinearity, kita gunakan false. Oke? Oh, jadi kalau ada serial correlation saya pakai false. Kalau ada multi saya pakai random. Kalau terdapat serial correlation, kamu gunakan random effect. Kalau tidak terdapat, kamu gunakan false. Oh. Oke. Multicollinearity tahu nggak? Tahu. Apa itu? Multicollinearity ada hubungan antara independen dan independennya kan ya? Iya, independen sama independen yang memiliki. Kayak efek keterkaitan. Jadi kalau Hubungan Ya. sama memiliki lain. hubungan, ya dia memiliki korelasi yang berhubungan. Jadi misalnya gini, ini saya pengen memprediksi GDP. Di GDP saya pengen prediksi berdasarkan GDP itu misalnya diprediksikan berdasarkan pendapatan dan investment. Jadi ini pendapatan, imagine pendapatan, investmentnya juga mirip. Ini korelasinya tinggi. Nah, karena antar independen tinggi, dia terdapat multicollinearity atau yang kamu sebut tadi serial correlation. Sama aja sebenarnya. Oke. Karena dia ada, maka kamu pakai random effect. Karena dia ada, kamu pakai random effect. Kalau dia nggak ada, kamu pakai false. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Kak, sebelum masuk ke logit dan teman-temannya, aku boleh share yang tentang ArchGas sebentar nggak? Kayaknya tadi ada yang kelewat sedikit deh, GJR, dan itu aku boleh GCR Kak? apa? Yang aku kirim PPT di kakak, yang data analytic with stata. Aku share aja Kak. Yang mana ini? Juga. Bukan, yang e-Garch. E-Guards itu bagian guards Tata. Ya. Yang materinya saya atau materinya siapa? Materinya saya. Tata. Boleh aku Di share atas? sebentar aja nggak? Oke, Yes, boleh. Share screen aja. Tunggu, ini saya answer mana? Oke. Ini Kak, yang udah mungkin udah keluar. Yang ini mungkin ya sambil yang kan mungkin bingung juga Kak. Ini tadi kan
Kalau ini kan ada property-nya, terus kalau yang e-guards itu maksudnya gimana ya Kak? Yang ini? Jadi guards itu banyak banget. Jadi ada e-guards, ada segala macam. Jadi guards itu bisa sampai ratusan model. Oke. Iya. Jadi sebenarnya sama aja cara menginterpretasinya. Sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi di sini kamu kalau guards itu nggak bisa di-remember karena guards itu bisa sampai ratusan. Beda sama art guards itu bisa ada nanti kalau kamu cari ada e-guards lah, ada yang TL guards lah, yang ini guards lah, terlalu banyak. Oke. Jadi saya juga nggak hafal, tapi logiknya tetap sama kayak yang saya jelaskan. Oke. Mungkin bilangin sedikit. Berarti ini interpretasinya gimana Kak? Kalau disuruh interpretasiin H0, H1. Di situ probability-nya 0 kan? Kalau probability-nya 0 berarti dia terdapat e-guards di sini. Iya. Oh, oke. Yang koefisien gitu berarti kalau aku suruh presentasiin sama dosennya berarti aku jawabnya gimana Kak? Ya tinggal dikalikan berarti rumusnya expected return-nya sama dengan taruh konstantanya, terus taruh art 1, saya nggak bisa ngeliat tuh, kecil banget di saya. Art 1-nya tuh koefisiennya kamu kali dengan L1, kamu kali seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sama aja. Oh, oke. Paham. Oke. Terus kalau GCR itu gimana Kak? Another arts kan. Jadi kalau kamu lihat rumusnya sama aja. Jadi gini bedanya. Mungkin ada beberapa yang saya tidak tahu. Kalau guards normal ya cuma 2, antara either volatility sama volatility sama volatility sama history. Jadi kalau kamu lihat alpha itu di awal itu kan ada kelihatan kan, alpha 0 ditambah alpha 1, itu alpha 1 tuh history. Oke? Itu equal dengan history. Yang beta itu equal dengan volatility. Oke? Yang gamma, ini gamma saya nggak tahu tuh biasa. Gamma itu part apa saya nggak tahu. Jadi hati-hati ada perbedaan karena kalau kamu lihat di situ itu kan rumusnya ada mu t minus 1 kan, ada mu kan. Yang pertama alpha 1 dikali mu. Lambang mu tahu kan? Iya. Lambang mu enggak sebelah kirinya kamu. Kiri alpha itu gamma. Yang alpha itu kan ada mu. Sebelahnya lagi. Oke. Itu kan ada alpha 1 dikali mu kan. Nah, mu-nya itu kalau di sini ini kan art sebenarnya. Ini art ini equal dengan historical. Di samping plus kanan beta itu ada sigma kan. Sigma itu equal dengan volatility. Jadi ketika teman-teman, ketika teman-teman melakukan art sama guards, kalau dia mu itu historical. Kalau dia bentukannya sigma itu volatility. Ya, oke. Berarti kalau mu, jadi feeling saya yang y dikali mu, yang y itu gamma dikali mu itu kemungkinan historicalnya. Oke. Feelingnya saya ya. Saya nggak hafal semua guards soalnya. Oke. Kalau leverage effect ini kan ada leverage effect ada hubungannya sama ini ya, arts guards. Itu ada hubungannya sama gamma juga, Pak. Nah, maybe leverage effect itu mungkin bagian dari gammanya, part gammanya. Maybe ya. Saya nggak bisa pastiin karena soalnya saya nggak tahu bagian part itu. Karena terlalu banyak masalahnya guards ini, jadi saya nggak bisa ngapal semuanya. Saya cuma tahu guards in general doang. Oke, Kak. Kita masuk aja ke limited dependent variable model. Apa itu limited dependent variable model? Ada yang tahu? Oke. Ketika teman-teman bicara limited dependent variable, kita bicara dummy variable. Kalau misalnya dummy variable itu apa? Antara 0 sama 1 ada kemungkinan ada atau tidak ada. Berarti kalau misalnya bisa nggak gini? Kalau misalnya saya pengen memprediksi berapa pendapatan Indonesia, itu bisa nggak saya pakai dummy variable? Kalau mau prediksi pendapatan Indonesia, nggak bisa ya, karena ini sifat datanya continuous. Oke? Sekarang kalau misalnya saya pengen memprediksi besok hujan atau tidak, bisa nggak saya pakai? Bisa ya, karena hujan atau tidak, either yes or no ya, atau 1 atau 0. Oke? Sekarang bisa nggak teman-teman gunakan OLS ya di permasalahan dummy variable atau limited dependent variable, bisa nggak? Bisa, harus pakai logit probit. No, logit probit itu bukan pure OLS. Saya tanya pure OLS, linear regression, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pertanyaan. Karena tidak tepat menggunakan model quantitative OLS. Karena bisa saja hasilnya lebih kecil daripada 0 dan lebih besar daripada 1. Berarti OLS tidak menjelaskan probability. OLS menjelaskan angka sebenarnya. Contohnya misalnya kalau saya bilang gini, misalnya di sini yes ini equal dengan 1. Kita pengen prediksi besok hujan atau tidak ya? Ya. Oke. Yes equal dengan 1.
ini equal dengan 0, oke? No equal dengan 0. Sekarang lihat sih di sini. Sekarang misalnya ada yang nanya ke saya, Kak, kira-kira besok hujan atau enggak? Kalau saya jawab 1, bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi kalau misalnya ada nanya saya, Kak, besok hujan atau tidak? Terus saya jawab 13. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, itu permasalahan dari linear regression. Karena kalau linear regression, teman-teman tarik garis lurus ini nggak ada hentinya. Sampai ke ujung atas banget. Bisa minus, bisa plus 100, nggak bisa. Karena karena OLS itu tidak memperhitungkan probability. Nah, sekarang kita butuhkan probability, kita butuh probit. Makanya kalau misalnya teman-teman probit atau logit, kalau teman-teman logit, kalau teman-teman kemungkinan teman-teman kan anak finansial, anak ekonomi ya. Kalau anak ekonomi bilangnya logit. Kalau saya di kerjaan kita di data scientist, saya kerja di perusahaan, kita panggilnya logistic regression. Jadi logistik sama regression ini, logit ini sebenarnya idenya sama seperti logistic regression. Jadi kalau teman-teman lihat logit, bedanya linear regression dia tidak ada batasnya, garisnya melebihin 1 atau 0. Logit dia probability, makanya dia ujungnya pasti selalu gini teman-teman. Ujungnya dia pasti selalu lurus di sini. Dia nggak mungkin lebih daripada 1, nggak mungkin lebih daripada 0. Karena probability selalu dari 0 sampai 100% atau 0 sampai 1. Namanya probability. Oke. Makanya dia di sini konteksnya kita pakai logit ya. Nah, tapi ada probit. Bedanya apa antara logit probit? Kan mereka sama-sama aja nih, 0 sama 1. Bedanya apa antara logit dan probit? Kapan kamu gunakan logit, kapan kamu gunakan probit? Perbedaan terbesarnya di mana antara logit dan probit? Log likelihood. Sama-sama gunakan mereka. Oke. Probit cenderung digunakan ketika dia bersifat normal distribution. Oke? Sedangkan logit bisa digunakan in many cases. Makanya logit lebih populer dibandingkan probit. In reality ya, di lapangan pekerjaan, penggunaan model logit itu lebih populer daripada probit. Saya bisa bilang, karena saya kerja di bagian partnya. Oke? Clear sampai sini? Clear. Oke. Sekarang kita pengen interpretasi logit dan probit. Waktu belajar logit dan probit pernah dijelaskan sama dosennya marginal effect nggak? Pernah. Kayaknya. Pernah nggak dengar marginal effect? Kayaknya ada. Sudah di materi. Saya pernah. Di materi teman-teman memang ada marginal effect. Sekarang gini, kita interpretasi dulu. Sekarang seperti ini. Ini harus tes sekarang. Kalau saya bilang kayak gini, kira-kira hasilnya apa? Ini kalau teman-teman baca di sini dependent variable equal dengan 1. 1 itu equal kalau individual itu employer-nya provided health. Berarti kalau 1 dia dapat insuransi, 0 nggak dapat insuransi. Oke? Kira-kira hipotesisnya apa? Hipotesisnya apa? H0-nya tidak dapat asuransi ya? Bukan H0 ya. Ini teman-teman pengen memprediksi apakah seseorang dapat asuransi atau tidak. 1 equal dengan dapat asuransi, 0 tidak dapat dengan asuransi. Pertanyaannya saya pengen tanya hipotesisnya apa di sini. Ini tes logit ya. Ini statistik signifikan atau tidak statistik signifikan? P-value-nya yang mana? P-value-nya yang mana? Kita lihatnya F, signifikan F kan ya? Teman-teman lihat P-value dong, sama seperti apa? F ini 3.900. Enggak, yang di sebelahnya kok. Oh, sebelah signifikan F ya, nice. Signifikan S ini P-value-nya, berarti dia statistik signifikan, maka dapat dilakukan logit. Pertanyaannya, bisa nggak saya buat? Ini pertanyaannya, bisa nggak saya buat ini? Health sama dengan 0,13 dikurang. Bisa nggak saya buat rumus kayak gini di konteks ini? Atau tidak? Bisa atau enggak kalau saya buat ini? Kira-kira. Benar atau tidak rumusnya? Bisa kayaknya Kak. Oke. Logit dan probit tidak bisa diinterpretasikan secara quantitatively. Mereka hanya bisa diinterpretasikan secara qualitatively. Ini tidak bisa. Oke, kalau misalnya gini deh, kalau misalnya normal linear regression, kita balik dulu ke normal linear regression biar full clear. Misalnya teman-teman gunakan OLS ya. Saya buat misalnya gini teman-teman. Oke.
sebentar, dikali education, terus ditambah 0,26 dikali umur. Oke. Sekarang kalau saya bilang meningkatnya 1 di education, maka akan terjadi apa? Kalau educationnya naik 1, maka akan terjadi apa? Cara menginterpretasikannya gimana? Data ini. Ini education, ini umur, ini salary. Sekarang kalau saya tanya, meningkatnya 1 unit meningkatnya education, maka apa? 1 unit meningkatnya education. Salarinya ikut meningkat. Gimana? Salarinya ikut meningkat. Sebanyak berapa? Sebanyak Sebanyak 1. Sebanyak 1. Loh. Jadi kalau teman-teman lihat, yang 0,23 ya, berapa sih? no, 0,46. Karena dia 0,46. Berarti 1 unit meningkatnya education, maka akan meningkatkan 0, akan meningkatnya 0,46 salary. Oke? Oke. Berarti kalau saya bilang 2 unit meningkatnya education, apa yang terjadi? Meningkatnya 0,8. 0,92 ya? Ya, 92. 0,92 salary. Oke, sekarang kalau saya buat ini minus. Oke, sekarang saya buat meningkatnya 1 unit meningkatnya umur, maka terjadi apa? 1 unit meningkatnya umur, maka mengurangi apa? 0,26. 0,26 Salary. salary. Nah, sekarang kalau education sama H equal dengan 0, maka salarinya berapa? Kalau education 0, umur 0, salary equal dengan 0,23. Makanya ini disebut dengan konstan terhadap semua variabel. Jadi kalau andai kata education sama umur 0, salarinya 0,23. Oke? Makanya ini selalu dibilang sebagai konstan atau intercept. Artinya ini tidak dipengaruhi oleh ini. Oke? Nah, tapi balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya saya bisa buat kayak gini nggak? Di konteks logit. Logit kamu tidak bisa buat. Ini tidak interpretable. Jadi 0,133, 0,02 tidak interpretable. Lah, Kak, kalau ini nggak interpretable, terus gimana cara saya menginterpretasikan angka ini? Angka-angka dari logit probit tidak bisa diinterpretasikan secara quantitatively. Hanya bisa diinterpretasikan secara qualitatively. Maksudnya apa, Kak? Berarti bisa diinterpretasikan kualitatif. Saya bisa bilang gini, meningkatnya income akan meningkatkan kemungkinan dapatnya asuransi. That's it. Jadi kamu cuma bisa baca sign-nya doang. Either dia plus atau either dia negatif. Clear? Nah, Kak? Berarti kalau saya bilang, bisa nggak berdasarkan hasil ini, saya bilang, meningkatnya 1 education akan meningkatkan 0,02 insuransi. Bisa nggak saya bilang gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena saya nggak bisa menginterpretasikan secara quantitatively. Lah, Kak, kalau saya pengen banget menginterpretasikan secara quantitatively, gimana, Kak? Kalau dalam logit probit, teman-teman butuh nanti hasil marginal effect. Oke? Sekarang kalau teman-teman lihat di sini, oke? Sekarang kalau misalnya dilihat, ini 2 hal yang berbeda. Ini adalah marginal effect. Saya buat agak gede ya, biar kebaca ya. Ini marginal effect dari logit, dari hasil logit. Oke. Ini yang di atas adalah hasil logit itu sendiri. Ini hasil logitnya. Oke. Ini hasil dari marginal effect logitnya. Bedain. 2 hal yang berbeda. Ini hasil dari logit, yang di sini hasil dari marginal effect dari logit. Oke. Sekarang kalau saya tanya, jadi ini saya jelaskan ya, winner itu artinya kita pengen memprediksi apakah seseorang menang penghargaan atau tidak. Nominasi itu berarti jumlah nominasi, dia berapa kali dinominasi. Oke. Gay Globes ini berapa kali dia dulu menang penghargaan ini di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Berarti ada 2 independen, 1 dependen ya. Kita pengen memprediksikan apa dia menang atau tidak. Pertanyaan saya di sini, bisa nggak teman-teman buat hipotesis testingnya? Hipotesis testingnya gimana? Ini p-value-nya equal dengan 0 ya. Ini saya lupa screenshot.
Ini lupa screenshot. Ini p value-nya equal dengan 0. Sebentar saja. Oke. P value equal dengan 0. Kira-kira apa hasil hipotesisnya? Signifikan. Sorry? Signifikan ya. Statistik signifikan maka apa? Maka dapat menjelaskan apa tuh? Maka dapat dilakukan logit dong. Maka dapat dilakukan Iya. logit. Ya kan? Oke. Ada yang join ya? Oke. Maka dapat dilakukan logit. Pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman naik ke atas ini, tadi saya lupa bilangin ya. Ini kan kalau p value, ini kan ketika teman-teman, mana tadi? Oke, konteks ini deh. Ketika guards, kalau ini p value-nya 0 tadi, ini kan teman-teman bisa buat formula kan, oke? Kalau ada kata ini p value-nya 0,3 teman-teman. Kira-kira tadi ini ada guards atau tidak ada guards? Kalau 0,3 p value-nya. Nggak ada. Tidak ada guards ya. Pertanyaannya kalau tidak ada guards, berarti dia tidak signifikan. Saya bisa buat rumus ini nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, oke? Kalau dia nggak signifikan, rumus ini nggak ada gunanya. Oke? Balik lagi ke sini ya, tadi saya lupa. Oke. Sekarang balik ke logit lagi, p value-nya sama dengan 0. Pertanyaannya di p value 0, berarti ini statistik signifikan. Berarti saya bisa menuliskan rumusnya nggak? Bisa. Nggak bisa. Karena ini logit dan probit. Karena saya jelaskan tadi. Oh, iya, logit iya, dan iya. probit, kamu tidak bisa menuliskan quantitatively. Berarti yang kalau misalnya saya tanya sama teman-teman bisa menginterpretasikan ini gimana? Coba satu orang. Coba gimana cara menginterpretasikan ini? Kan nggak bisa secara quantitatively. Cara menginterpretasikan gimana? Kira-kira. Ada yang bisa? Oke. Karena teman-teman nggak bisa secara kuantitatifly menginterpretasikan ini, teman-teman cuma hanya bisa bilang, meningkatnya nominasi akan meningkatkan kemungkinan menang. That's it. Teman-teman nggak bisa bilang meningkatnya nominasi akan meningkatkan 0,67. Teman-teman nggak bisa bicara tentang angka di sini. Teman-teman cuma bicara tentang sign doang, tanda doang. Kalau tanda positif, berarti teman bisa bilang meningkatnya nominasi meningkatkan kemungkinan menang. Bertambahnya jumlah globes akan memungkinkan meningkatnya nilai menang. Okay? Tidak bisa secara kuantitatif, secara kuantitatif nggak bisa, hanya bisa secara kualitatif. Kak, kalau pengen kuantitatif, maka teman-teman butuh marginal effect. Berarti di sini rumusnya apa? Berarti rumus winner, ini pakai logit ya. Rumus winner sama dengan 0,033 dikali sama nomination ditambah 0,056 dikali GGOPS. Clear? Saya nggak bisa pakai yang di atas, karena yang di atas hanya bisa secara kualitatif. Kamu cuma bisa pakai marginal effect. Di marginal effect ini tidak ada intercept. Kelihatan ya? Nggak ada interceptnya ya? Iya. Marginal effect. Nah, remember, logit probit hanya bisa diinterpretasikan quantitatively pakai marginal effect. Oke? Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya teman-teman boleh hitung hasilnya ya. Kalau seseorang, misalnya si Patrick telah dinominasi sebanyak 6 kali dan dia telah memenangkan Globe sebanyak 2 kali. Kira-kira probability dia berapa? Bisa hitung ya, nanti kasih hasilnya ke saya. Saya tunggu ya 2 menitan. Kak. 0,31. 31. Oke, sekarang 0,31 ini apa? Sekarang kalau misalnya kamu harus ini si Patrick ya. Si Patrick tadi nominasi 6 kali. Sekarang
0,31 ini kalau kamu harus menginterpretasikan apa interpretasinya? Dan kalau nomination meningkat 1, maka winnernya meningkat. Saya nanya ke winnernya. 0,31 ini meaningnya apa? Tingkat kemenangannya. Yes, berarti kemungkinan si Patrick menang di sini adalah 31%. Sekarang saya ganti sedikit pertanyaannya. Tadi kan di sini kan rumusnya ya, saya taruh di bawah aja biar agak besar ya. Oke. 2 tahun ke depan si Patrick dinominasi lagi. 2 tahun ke depan dia berturut-turut dinominasi. Saya nggak tanya winnernya ya. Saya nggak tanya winnernya. 2 tahun ke depan si Patrick 2 tahun ke depan berturut-turut si Patrick dinominasi. Kira-kira dengan menggunakan hasil 2 tahun yang lalu, bisa nggak teman-teman interpretasikan? Ini hasil 2 tahun yang lalu ya. Ini winner hasil 2 tahun yang lalu. Kira-kira bisa nggak diinterpretasikan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan udah nggak bisa dipakai lagi datanya. Bisa dong. Saya bisa bilang gini ya. Saya bisa bilang kemungkinan menang Patrick meningkat sebesar 0,066% dari 2 tahun yang lalu. Iya nggak? Coba pahami. Kemungkinan Patrick menang meningkat sebesar 0,066% dari 2 tahun yang lalu. Make sure paham ya. Make sure teman-teman paham atau enggak? Enggak. Oke. 2 tahun lalu si Patrick menang, berapa persen kemungkinan menangnya? 31%. 31% ya. Berarti 2 tahun ke depan si Patrick dinominasi dong. Iya. Berarti nominasinya basically jadi 8 kan? Iya nggak? Oh iya. Berarti kan kalau si Patrick 2 kali lagi dinominasi tinggal dikalikan kan? 2 dikali 0,33 berarti kan si Patrick basically meningkat kemungkinannya 0,066% dari tahun lalu. Berarti sekarang si Patrick 31, kemungkinan menangnya 31,0066 kan? Iya nggak? Paham? Paham atau enggak? Kenapa enggak 0,33 kali 8 aja? 0,3 bisa, cuman ini cara menginterpretasikan ekonometrik kayak gitu. Jadi kita bisa bilang Patrick itu meningkat 0,6% dari 2 tahun yang lalu. Oke? Oke. Clear ya? Oke. Ada pertanyaan di sini? Everything clear atau enggak? Ya, clear. Clear ya? Oke, untuk limited dependent variable rasa-rasa clear semua ya. Tinggal terakhir ya. Karena saya coba secepat mungkin untuk ngerangkumnya. Terakhir partnya kita masuk, teman-teman bakal belajar ini kan event model kan? Event tadi. Mas Tri udah kayak sama Macbeth sama Fama French kak. Gimana? Sama Macbeth sama Fama French kak. Sorry nggak kedengaran suaranya. Fama Macbeth. Fama sama Cup M kan? Fama Macbeth sama Fama Friends. Fama Friends saya tahu, Fama satu lagi saya nggak tahu cara menghitungnya. Oke. Jadi itu leave it teman-teman nanti nyari. Saya jelasin Fama Friends saja. Tapi jelaskan Fama Friends itu harus dari Cup M dulu. Kalau saya langsung ke part Fama Friends nanti nggak masuk. Saya harus jelaskan dulu Cup M dulu. Cup M apa? Nggak tahu nggak. Rumus untuk menghitung harga return dari harga pasar. Gunanya Cup M apa? Singkatannya dulu deh. Cup M itu apa singkatannya? Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model. Oke. Sekarang gini, kenapa teman-teman butuh Cup M? Sekarang saya jelaskan simple ya. Sekarang teman-teman, let's see teman-teman misalnya Tata udah punya investasi di Google. Oke. Sekarang Tata udah punya investasi di Google. Misalnya Tata masukin uang misalnya 10 juta, oke, di Google.
Terus dari Google itu Tata normalnya dapatnya 8% expected return. Berarti setiap tahun Tata dapat 8% dari Google, oke? Dari yang Tata masukin. Sekarang, let's see ada perusahaan baru. Nama perusahaannya misalnya apa ya? Danger Company. Whatever lah ya, saya juga nggak tahu. Danger Company. Oke, Danger Company ini sangat risky. Perusahaannya sangat risky. Kira-kira kemungkinan Tata mau nggak Tata mindahin investasi Tata di Google dengan return 8% di sini? Enggak. Kemungkinan kamu bakal mau pindahin ke Danger Company, kira-kira gimana? Pasti lebih besar nggak? Kalau misalkan dia returnnya lebih besar, saya mau Lebih pindahin. besar ya? Normalnya more risky itu bakal equal dengan more risky bakal equal dengan more expected return. Karena tidak ada orang yang mau taruh sama persen expected return-nya di non risky di yang lebih risky. Nah, maka dibutuhkan CAPM. Oke? Basically itu CAPM. Oke. Nah, sekarang rumus dari CAPM apa? Rumus dari CAPM equal dengan RF ditambah beta Market RF. kurang risky rate. Oke. Sekarang RF itu apa? Risk free rate. RF. Sorry? Risk free rate. Risky rate dari certain company ya. RM apa? RM Risk apa? market. Risk market apa? Resiko pasar. Resiko pasar. Biasa resiko pasar dilihat dari apa? Index. Sorry? Nggak kedengaran? Resiko pasar bisa dilihat dari apa? Index. Oke, biasanya resiko pasar bisa dilihat dari rata-rata. Misalnya gini, resiko Apple misalnya 3%, resiko Microsoft misalnya 6%, Panasonic misalnya 4%, whatever lah, semuanya itu bisa dirata-ratakan ya. Oke? Ya, oke. Itu jadi risky market in general. Biasanya risky ini diacu kepada siapa? Apa sesuatu yang selalu menjadi acuan dari semua investasi? Return. No. Ini selalu menjadi acuan. Pernah nggak teman-teman dengar harga emas selalu dibicarakan? Iya nggak sih? Harga emas selalu dibicarakan karena semua market selalu mengacu kepada emas. Oke? Kepada nilai dari emas. Oke. Sekarang pertanyaannya beta ini apa? Beta ini apa? Oke. Beta itu mengacu kepada portofolio dari pasar. Misalnya gini, kalau portofolio dari pasar itu sedang meningkat 3%, dan Apple, misalnya ini portofolio pasar ya, portofolio pasar, terus portofolio Apple itu meningkat juga 4%. Berarti mereka berkorelasi nggak? Iya. Semakin mereka berkorelasi, semakin nanti angkanya tinggi. Mungkin bisa jadi betanya 1, betanya 1,2. Tapi saya rasa dosen kamu akan ngasih tahu langsung betanya. Oke? Sekarang saya kasih soal. Udah paham ya? Sekarang saya kasih soal, teman-teman boleh dicatat, boleh nanti siapa yang bisa share screen boleh share screen. Saya kasih questionnya. Oke? Let's see, Apple memiliki teman-teman pakai rumus CAPM sekarang ya, pakai rumus CAPM dulu. Oke? Apple memiliki expected return sebesar 12%. Dicatat ya. Apple memiliki expected return sebesar 12%. Di mana risky dari Apple adalah 4%. Dan market portfolio risky sebesar 10%. Kira-kira berapa betanya? Yang bisa kalau mau share screen silakan. Kalau ada yang mau share screen. Kalau mau minta ulang questionnya saya ulangin lagi. Boleh ulang lagi nggak, Kak? Oke. Apple memiliki expected return sebesar 12%. Oke, di mana resiko dari Apple sebesar 4%. Dan resiko dari market portfolio in general adalah 10%. Kira-kira betanya berapa?
Kalau udah siap boleh share screen, boleh tunjukin perhitungan. Ini ada yang ngerjain atau nggak ada yang ngerjain, saya nggak tahu. Atau lagi ngitung atau lagi apa. Kasih saya update ya. Saya tunggu ya. 1 menit, 2 menit. Let me know kalau teman-teman udah beres ya hitungnya. Hasilnya berarti 1,33. Kak, Cara ngitungnya gimana? Mungkin bisa share screen? sebentar. Ya, aku bacain aja ya, Kak ya. Pokoknya risk free marketnya 4%, market return-nya 10%, expected return-nya 12%. Berarti kita pakai betanya dengan expected return dikurang risk free rate dibagi risk market Expected return, terus dikurang risk free rate dibagi dalam tutup kurung dibagi market return dikurang risk free rate. Jadinya 12% kurang 4% dibagi 10% kurang 4%, 8% bagi 6% 1,33. Oke, teman-temannya dapat nggak? Teman yang lain udah oke belum? Ada yang dapat kendala? Mungkin bisa. Udah sama, Kak. Sama ya? Oke. Iya, Saya sama, nggak Kak. ngitung sebenarnya, jadi kalau teman-teman sama ya berarti jawabannya sama berarti. Oke, nice. Oke. Paham ya? Nggak ada yang punya kendala ya untuk ngitungnya ya? It's okay ya? Oke. Lanjut. Oke. Sekarang KM. Sekarang masuk Fama Friends. Fama itu apa basically? Dari teman-teman pahamnya Fama apa? Kalau saya Fama Friends itu Teman-teman. mengukur apakah misalkan harga market itu cukup untuk menjelaskan satu return. Misalkan ada variabel lain yang menjelaskan return itu, Kak. Oke. Singkatan Fama apa? Fama Friends equation 3 factor model. Basically ini kan 3 factor model. Ketika teman-teman menghitung CAPM, riskinya cuma dicek riski dari apa? Market doang kan? Iya nggak? Oke. Fama mengecek riskinya dari 3 hal. Oke. Jadi bukan hanya dari segi market doang, tapi nanti dicek dari segi size, dicek juga dari segi value. Oke. Jadi kalau CAPM literally risk-nya dari market, cuma mengecek risk market untuk mengetahui expected return. Oke, Fama ngeceknya dari 3 hal. Pertama, ngecek dari market.
kedua ngecek dari size, ketiga ngecek dari value. Oke. Jadi basically kalau saya tanya apakah Fama melakukan CAPM? Iya, Fama itu ada CAPM di dalamnya. Karena kan dia melakukan buy market juga. Seperti Arch sama Guards. Di dalam Guards kan ada Arch. Ya kan? Oke, sekarang size itu apa? Oke, kalau teman-teman misalnya untuk tahu nilai dari perusahaan gimana? Cara kita tahu nilai dari perusahaan. Market capital, capitalization. Apa? Market Capitalization, Kak. Market capital dari mana dihitung? Market capital. Market capital dihitung dari jumlah share dikali nilai dari perusahaan. Jadi misalnya gini, kalau saya misalnya punya misalnya Apple misalnya punya jumlah share 500, oke? Terus per satu share harganya 20 juta. Berarti size-nya perusahaan Apple tinggal dikalikan kan 20 juta dikali 500, berarti berapa? Berapa tuh? 1 M ya? Iya nggak sih? 1 M ya? Iya, 1 M. Benar? Koreksi saya kalau saya salah. Benar nggak ya? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Takutnya kedengaran suara saya. Tes. Iya, Kak. Oke. Oke, berarti ini size-nya ya. Oke. Jadi bedain karena ada perbedaan antara size perusahaan, ada perbedaan antara market cap. Saya nggak tahu teman-teman pernah play crypto atau enggak. Di crypto misalnya gini. Di crypto kan buy coin ya. Misalnya gini, misalnya koin dari crypto itu misalnya contoh doang ya biar teman-teman paham. Ini namanya size perusahaan. Ada nanti namanya market cap. Market cap sama size itu beda. Jadi misalnya saya punya sebuah koin punya 10.000 koin. Oke. Per koin harganya misalnya 2 juta. Oke. Tapi koin yang ada di pasar itu sebesar 8.000. Market cap-nya adalah perkalian 8.000 dikali 2 juta. Berarti 1,6 M, whatever lah, 1,6 M ya. Oke. Tapi ini bukan size perusahaan itu ini. Ini market cap yang berada di pasar. Ini size perusahaan. Oke? Clear? Oke, clear. Oke. Value apa? Value biasanya tentang trading. Jadi seberapa banyak yang trading yang ada di dalam open market. Jadi nanti ini ada nanti bicara tentang equity di sini. Tapi saya rasa profesor atau teman-teman nggak bakal jelasin sih, nggak bakal kasih soal rebut. Oke, sekarang rumus dari Fama apa? Oke, saya ambil dari internet aja. Fama formula. Oke. Untuk menghitung expected return-nya. Oke. Ini rumus dari Fama. Sorry? Iya Kak, rumusnya CAPM tambah B2 size tambah B3 value. Basically kalau kita perhatikan ini kan rumus CAPM ya? Iya nggak sih? Iya. CAPM kan. Jadi basically 3 faktor Fama itu hanya nambah ini, yang dimana dia memperhitungkan size, yang memperhitungkan value. Oke, sekarang kita hitung-hitungan. Oke, saya kasih soal, tapi saya nggak bakal bilang ini risky return. Teman-teman harus bisa masukin angkanya sendiri ya. Oke, saya kasih gini. Kita pengen menghitung expected return dari perusahaan Microsoft, oke? Kita menghitung expected perusahaan dari Microsoft. Tapi kita di sini pakai rumus Fama ya, bukan pakai rumus CAPM ya. Okay? Di mana di sini terdapat market beta sebesar 1,2. Boleh dicatat. Di mana risky dari Microsoft sebesar 0,2 dan risky portofolio dari market 0,6. Clear? Oke. Di saat yang bersamaan Risky portfolio marketnya berapa ya? Berapa tadi? 1,2 deh bilang. 1,2. 0,2 untuk risk Microsoft-nya, risk market 0,6. Oke, tuh. Oke, saya lupa. Oke. Terus
di mana beta dari size-nya sebesar 1,6 dan size-nya sebesar 3. Lalu memiliki beta value sebesar 2,1 dengan value premium high minus low-nya sebesar 4. Pertanyaannya berapa expected return dari Apple? Dari Microsoft. Tadi market beta berapa ya? Beta market di awal-awal saya bilang. Ada yang bisa Koma kasih dua. tahu tadi beta market? Koma dua. Berapa? 1,2 ya? Ya. Oke. Aku hampir dapat, Kak. Berapa? Hasilnya 25,6% nggak, Kak? Berapa? 25,6%. Saya biasa nggak ngitung, cuman teman-teman yang lain dapat berapa? Cara kamu ngitungnya gimana dulu? Aku tulis di komen deh, Kak. Bentar. Boleh. Teman-teman yang lain kalau udah dapat mungkin bisa, jadi bisa cek hasilnya sama atau tidak. Hmm, 4% tambah 1,2, oke, nice. Ditambah 0,2, 10 dikurang 4%. Kenapa itu ada 10? Oke. Kenapa itu 2 kali itu size? Itu kenapa 10 kurang 4% lagi itu? Itu kenapa gitu? Kenapa ada 2 kali itu? Sorry, Kak, sorry. Itu size-nya kan udah saya sebut langsung tadi, bukannya? Itu kenapa ada 10 dikurang 4%-nya 2 kali di situ?
Oke, yang teman-teman lainnya udah dapat belum? Hasilnya berapa? Kalau udah dapat, kalau belum berapa? Udah ada yang dapat, kalau udah dapat berapa? Kalau belum, kendalanya apa? Oke, sama ya. Oke. Oke, Tata sama hasilnya? Kayak sama Vinda. Itu ada yang kebalik-balik tuh. Entah seharusnya itu Tata ngebikinnya 10 dikurang 4%, hati-hati kebalik itu angkanya karena bisa hasil bisa, sedangkan Mavinda bikinnya 0,6 dikurang 0,2. Ayo. Saya emang lupa angkanya, tapi kalau saya tadi teman-teman catat seharusnya nggak mungkin beda itu. Satu pengurangannya 10% dikurang 4%, satu pengurangannya 6% dikurang 2%. Oke, hati-hati ya sama variabel. Oke. In general, semua apa teman-teman udah ke cover. Ada yang mau ditanya? Tanya dong Kak. Boleh? Yang bedain logit sama probit gimana ya? Probit dia cenderung digunakan untuk, jadi gini, sebenarnya semuanya bisa digunakan dalam kamu gunakan probit pun sebenarnya bisa juga di dalam kondisi banyak hal. Cuman probit disarankan digunakan ketika kamu memiliki normal distribution. Oke? Terus cara kita tahunya dari mana? Nanti dari soal ya? Saya nggak tahu dosennya bakal nunjukin kalian visualisasi atau tidak. Kalau normal ya, misalnya teman-teman visualisasi screen ya. Kalau misalnya mana tahu. Kalau saya kasih tunjuk kayak gini, ini normal distribution atau apa? Saya tunjuk gini. Normal. So, teman-teman bisa gunakan probit. Oh. Tapi bukan berarti logit tidak bisa gunakan. Logit juga bisa gunakan ini. Jadi kalau logit dia based on logistic function yang menggunakan linear kombinasi. Saya ulangin ya. Logit perhitungannya adalah based on logistik yang digunakan dalam linear kombinasi. Sedangkan si probit digunakan based on cumulative standard normal distribution function. Oke? Makanya logit lebih populer karena bisa digunakan di banyak kasus. Sedangkan probit dia terlalu dependent terhadap kasus-kasus yang bersifat normal distribution. Oke? Oke. Ada lagi? Tapi modelnya memang sama ya Kak, logit probit? Modelnya sama itu maksudnya apa? Kan kalau kayak yang gambar kakak tadi sama gitu. Sama probability, dia tetap probability, dan mereka sama-sama tidak bisa diinterpretasikan secara quantitatively kecuali kamu pakai marginal effect. Oke. Jadi kalau misalnya tadi gambar yang saya tunjukin ini, ingat kalau misalnya dosennya cuma kasih ini, teman-teman pastikan dulu Pak ini marginal effect atau enggak, karena kalau ini bukan marginal effect, ini tidak bisa dikalkulasi, dia hanya bisa diestimasi berdasarkan sign-nya, tandanya secara kualitatif. Ada lagi? Terus katanya kan probit sama logit kan dipakai untuk menentukan maksimum likelihood ya. Itu apa maksudnya? Untuk menentukan probability. Kemungkinan probability-nya berapa? Probability-nya 0 sama 1 gitu ya. Iya. Cenderungnya probit sama logit itu jadi gini, kalau kamu menentukan hujan atau tidak, kalau saya bilang kamu tidak boleh jawab dengan probability ya. Misalnya saya bilang kamu cuma bisa bilang iya dan tidak. Sekarang saya bilang ke kamu, prediksi untuk terjadi hujan 70%. Kemungkinan jawaban kamu apa? Hujan besok 1. Hujan kan? Oke. Iya. Kamu baginya di mana? Di tengah biasanya kan? Di tengah kan? Lebih dari 0,5 kamu bakal bilang hujan, kurang dari 0,5 kamu bakal bilang tidak hujan. Iya. Ya? Gitu kan? Makanya di logik itu probability, dan jadi probability itu juga bisa menjawab answer. Bisa menjawab apakah ada hujan atau tidak. Biasanya pembagiannya di tengah. Oke. Baru tuh kan kalau saya lihat hasil stata ya, kalau nggak salah perubahan koefisien dari estimate koefisien dan estimate margin effect sama kurang lebih mirip sama yang apa tuh estimate koefisien.
Coba ada bisa ada Kan itu contohnya. contoh yang tadi kakak punya Oh, tadi aja. ini. Kita coba. Dan coba Saya share dulu. yang tadi logit yang ada gambar merah-merah gitu kak. Beda jauh ini. Ini jauh banget bedanya. Mana? Ini jauh banget bedanya. Dan ke atas Kak. Ini Enggak yang atas kak. Yang atas. Ini beda kasus. Ini beda Ya, kasus. Kalau saya Ini nggak ada marginal effect ya. Ini nggak ada marginal effect. bentar ya, coba. Ini cuma hasil logit doang. Ini nggak bisa diinterpretasikan ini. Saya hapus. Ini beda kasus ya. Yang ini kasusnya beda, yang ini bawah ini kasusnya beda. Ini dua kasus yang berbeda. Ini untuk memprediksi insurance, ini untuk memprediksi pemenang perlombaan. Ini nggak ada marginal effect ya, jadi cuma hasil logit doang. Which is nggak bisa diinterpretasikan secara kuantitatif. Aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh? Tapi mau saya screen. Boleh. Silakan. Kalau misalkan suruh interpretasiin yang ini, Kak, berarti Tunggu, belum muncul. ya. Kalau dari Kakak, presentasinya gimana, Kak? Ini kan nggak ada bintangnya, itu kan nggak signifikan. Tapi secara bagusnya gitu, jawabnya gimana? Surplus p-value-nya mana? P-value-nya nggak ada di situ. Kalau Iya, p-value-nya nggak bisa diinterpretasikan. Kalau p-value-nya misalnya nggak signifikan, nggak ada gunanya angka-angka itu. Semua angka itu nggak ada gunanya. Terus kalau ini, Kak, boleh nggak, Kak? Boleh, tapi nggak kelihatan kecil banget. Nggak tahu nih teman-teman kan bisa ngelihat nggak angkanya. Oke. Ini rumus regression. Ini pulse ya? Iya. Enggak deh, ini pulse atau fixed effect? Tapi tunggu. Ini linear probability model. Linear probability model. Berarti pulse ini. Ya, yang mau diprediksi apa? Regress well. Dependennya apa di sini? Dependennya apa? Oh, fail atau nggak fail? Berarti logit probit dong ini. Oh, oke. Ini kan mau prediksi fail. Apakah seseorang gagal atau tidak kan? Ya. Berarti ini logit probit, berarti ini nggak bisa interpretasikan hasilnya, coefficientnya, karena dia bukan marginal effect. Nah, terus probability-nya 0,04, dia statistik signifikan. Berarti bisa dilakukan logit atau bisa dilakukan probit. Oke? R-square-nya 6% yang berarti dependent variable-nya menjelaskan sebesar 6% dari independent variable menjelaskan 6% dari dependent variable. Tetapi koefisiennya tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Saya cuma bisa bilang contohnya umur mempengaruhi fail gitu doang, mempengaruhi peningkatan fail. Tapi saya nggak bisa bilang seberapa besar, nggak bisa, karena ini dia bukan marginal effect. Oke. Ada contohnya dengan marginal effect-nya nggak, atau nggak diajarin dosennya? Kayaknya kebanyakan kayak gini sih, Kak. Jadi takutnya kayak gini keluar. Kalau ini gimana ya, Kak? Sekalian. Bedanya sama yang di atas apa? Ini kan logistic regression, kalau tadi kan pulse. Sorry? Kalau yang ini logistic regression, kalau yang tadi yang pulse. Yang tadi coba naik. Coba lihat.
Yang sebelumnya? Oke, coba yang bawahnya. Ya berarti sama, kalau ini logit dia nggak bisa diinterpretasikan juga berarti. Di bagian ini. Kak, mau tanya dong. Mhm. Itu logit bukannya interpretasinya pakai odds ratio doang ya? Yang Pakai udah apa dikasih di sana. Itu odds ratio. Kalau Karena estimation setahu harusnya pakai odds ratio doang udah bisa nggak sih? kalau estimation nggak bisa di logit sama probit. Saya nggak tahu kalau di odds ratio itu bisa atau nggak. Kalau estimation dia nggak bisa digunakan di logit probit. Tapi nggak tahu kalau odds ratio dosennya jelasin teman-teman gimana. Itu saya nggak tahu. Kalau bagian setahu saya ya, yang saya pelajari hanya bisa digunakan ketika kondisinya ketika ditaruh marginal effect. Sisa dari itu saya nggak tahu itu bisa diinterpretasikan atau nggak. Menurut saya nggak bisa, tapi mungkin saya salah. Jadi mungkin teman-teman bisa cross check ke material dosennya. Kalau menurut saya sih seharusnya nggak bisa diinterpretasikan. Cuma hanya pakai marginal effect, setahu saya ya. Oke, udah sih dari aku. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau minta request nggak, atau mau kayak dibacain PPT atau gimana, tolong kasih tahu aja ya. Ada udah semuanya? Kalau hasilnya tapi marginal effect-nya bisa secara kuantitatif. Contoh deh Kak, ini Kak, coba saya share screen ya. Ini kan Boleh. kalau saya nonton dari YouTube ya, kan ini ya, ini hasil ininya, linear probability. Ini contoh yang saya ambil. Iya, baru tuh di sini kan ada yang marginal effect-nya ya. Ini marginal effect-nya. Nah, marginal effect-nya, nah benar, marginal effect-nya teman-teman bisa interpretasikan, tapi atasnya nggak bisa. Ini cara jelasinnya gimana tuh? Berarti yang kayak tadi, Jadi, H 0,03 mempengaruhi benar. insurance. Negatif. Oh iya, negatif. Tapi yang edge di atas nggak beda ya. Jadi edge yang di atas sama edge yang di bawah itu beda. Edge yang di atas adalah estimate coefficient. Ini yang estimate di atas hanya bisa digunakan secara qualitatively. Kalau quantitatively hanya bisa di marginal effect. Oke. Ini yang tadi saya bilang. Jadi saya nggak tahu kalau tadi teman bilang odds ratio bisa atau nggak. Sepahaman saya seharusnya nggak bisa. Tapi teman-teman boleh cross check. Takutnya saya salah gitu loh. Jadi makanya saya nggak berani jawab. Tapi sepengetahuan saya hanya digunakan marginal effect yang bisa kita interpretasi secara quantitatively. Oke? Ada lagi? Tapi probability, coba balik lagi tadi ke questionnya tadi. Tapi probability-nya dilihat bukan tadi yang tadi kamu yang ada marginal effect ya, yang ada marginal effect. Tapi probability-nya dilihat dari estimate dari bagian yang pertama. Yang estimate coefficient, which is itu probability-nya 0 ya. Bukan probability, p-value-nya. Sorry, p-value-nya. Yeah. Bukan yang itu, bukan yang prop C. Oh. Yang prop. Nah, itu p-value-nya. Nah, berarti kita bisa tahu dia statistik signifikan, maka kita bisa gunakan probit. Tapi kita tidak bisa menjelaskan estimasi di atasnya secara kuantitatif. Kita cuma bisa bilang umur mempengaruhi negatif. Cuma gitu doang. Umur mempengaruhi negatif dalam provided health insurance. Income mempengaruhi positif, cuma gitu doang. Angkanya gimana? Bisa dari marginal effect. Oke. Tapi kalau dari yang saya lihat di video ini, kalau kita kalau nggak salah ininya bisa berubah gitu ya. Kayaknya bukan yang berubah itu maksudnya apa? Kan kalau saya lihat video ini ya, kan misalnya ada perubahan gitu. Gimana ya? Coba. Saya lupa. Kalau nggak salah dia itu hasilnya itu bisa berubah gitu. Misalnya ini kan 1 ya, nanti tiba-tiba bisa jadi 3 gitu. Ya, makanya kita nggak pakai estimate coefficient. Makanya kita pakai marginal effect. Oh, oke. Karena kalau kamu perhatiin ya, masuk akal nggak kalau kamu pakai estimate coefficient? Saya tanya, masuk akal? Karena imagine kalau 10 kali peningkatan income, berarti udah lebih dari 100% nggak? Iya, udah lebih dari 100%. Tapi kalau yang di bawah, belum kan? Iya, belum. Makanya.
Oke. Ada lagi? Yang Everything is kalau yang event study, saya boleh tanya sedikit nggak? boleh. Nah, ini ya, kan misalnya Yang ini ya. saya tahu ya. Oke. Ini kan kita compare-nya itu berarti di tes min-nya ini sama di table ya. Saya nggak kelihatan Soalnya tulisannya. ini kan Hmm? ya agak buram ya. Ya teman-teman bisa ngelihat nggak? Saya nggak bisa ngelihat tulisannya. Ya pokoknya ini kan ada 3 bintang ya. Ini 3 bintang. Ini kan 3 bintang itu kan signifikan levelnya ya, Kak. Iya benar. Biasanya kalau dia bintang 3, biasanya dia signifikannya itu close to zero. Iya 1%. 1% baru tuh kalau 2 bintang 5%. Iya kalau 1 bintang itu 10%. Kalau nggak ada bintang katanya nggak signifikan. Iya, nggak signifikan. Variabel untuk variabel tertentunya. Oh, untuk variabel tertentu. Jadi kalau misalnya dari data ini ya, kan ini kan compounded apa nih ya car-nya ya. Car-nya itu berarti kita bandingin T-base min-nya sama T-table-nya ya? Iya. Atau enggak? Ya kamu bandinginnya sama ininya, sama tabelnya. Oh, jadi misalnya ini minus 0,54. Kita bisa tahu dia signifikan lebih dari 0 apa tuh lebih dari 1% tuh dari T-table. Tabelnya ya, kamu harus cek tabelnya. Ya, kamu harus cek tabelnya. Oh. Tapi saya nggak hafal tabelnya. Kamu Iya, saya juga nggak hafal kok. Kalau yang ini kan Fama Macbeth ya, yang gini-gini. Ini juga. Oke, ini saya nggak familiar kalau yang atasnya itu biasa. Saya Oh. cuma tahu Fama menghitung in generalnya aja. Tapi kalau misalnya dilihat ya, jadi sebenarnya gini, mungkin sedikit cheat sheet aja. Kalau teman-teman melakukan tes, misalnya gini, teman-teman melakukan whatever tes ya, H0 itu selalu tidak, H alternatif itu selalu iya. Jadi kalau teman-teman gunakan Fama Macbeth, misal mengetes Fama Macbeth, berarti H0 ya tidak terdapat Fama Macbeth. H1 selalu Fama Macbeth. Oke? It's always like that. Oke. Oke, jadi H1 itu selalu sesuai dengan apa yang kamu tes. Misalnya kamu mau tes seseorang pandai main bola, berarti H1-nya seseorang pandai main bola, H0-nya seseorang tidak pandai main bola. Oke. Jadi kalau tesnya Fama Macbeth, even teman-teman nggak tahu ya, apa ya Fama Macbeth, nggak ingat ya H0. Ingat aja H0 itu selalu tidak. H0 itu menentang apa yang kamu tes. H1 itu menerima apa yang kamu tes. Jadi kalau misalnya ini koefisiennya negatif, kita nggak perlu jelasin juga kan ya? No. Perlu. Kalau dia statistik signifikan, kamu perlu jelasin. Pertanyaannya statistik signifikan atau tidak. Itu berarti lihatnya dari proporsi juga ya? Oke, sekarang ini nama tesnya apa? Di sini saya lihat, di sini nama tesnya ini apa? Tes untuk menentukan. Ini saya di bawah nih. Ini kalau saya
Itu udah bergabung. Yap. Perbedaan antara art sama guards. Oke. Saya searching lagi. Arts, oke. Kira-kira kalau ditanya yang lebih advance yang mana? Arts atau guards? Kira-kira kalau ditanya yang lebih advance. Suara saya kedengaran? Guards ya. Problem kenapa arts itu ada di suatu waktu dia tidak tepat. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman buat arch, misalnya gini, teman-teman misalnya punya something kayak gini. Oke. Let's see ini whatever forecast deh, oke? Atau penjualan es krim, oke? Penjualan es krim. Kalau misalnya di Eropa penjualan es krim meningkat di summer. Oke, summer meningkat ya. Let's see ini data 2 tahun. Oops, sorry. Oke. Summer, ini data summer meningkat beberapa kali, terus balik lagi, summer meningkat lagi. Oke. Penjualannya. Berarti kalau kamu lihat di sini ada ekspektasi ketika dia meningkat, dia akan bertahan selama beberapa minggu dulu, benar? Nggak langsung turun. Ada periodenya, oke? Oops. Ada periodenya. Wow. Oke. Nih. Oke. Kalau misalnya kebetulan seperti ini, arts bisa digunakan. Kenapa arts bisa digunakan? Karena arts melihat misalnya ketika arts mencoba memprediksi di sini, arts melihat historical yang ada pada sebelumnya, which is fine. Jadi kalau kamu menggunakan arts 3, misalnya kamu pengen memprediksi warna kuning ini, dia melihat dari 3 titik, which is titik ini, titik ini. Oke? Sampai sini clear? Oke. Sekarang problemnya gimana kalau kamu punya kondisi yang bukan, jadi kalau kayak gini bisa arts nih. Oke? Even kalau misalnya art 1 di kondisi seperti ini. Atau kamu di kondisi art 1 misalnya di sini. Kalau saya tanya misalnya sama kamu, misalnya kamu di posisi titik ini, oke? Ekspektasi kamu untuk next itu besar atau tidak volatility-nya? Ketika kamu di titik ini, ekspektasinya besar ya volatility ke sini ya. Oke ya. Sekarang problemnya kalau misalnya ini banyak, it's fine. Tapi kalau misalnya kamu punya kayak gini, misalnya kamu punya kayak gini ya. Oke. Hanya 1 kali jam. Jadi dia tidak ada sempat steady sebentar, hanya 1 kali jam. Problemnya di sini, kalau kamu gunakan arts di sini, masalahnya arts kalau di posisi ini, kamu pakai arts di sini ya. Oke. Arts tidak memperhitungkan volatility. Lah, problemnya apa Kak kalau nggak diperhitungkan volatility? Sekarang gini, kalau kamu pakai arts di sini, arts di atas is fine karena di sini steady. Jadi kalau kamu misalnya di posisi ini, it's okay kamu untuk melihat history yang ini, history yang ini. Oke? Sekarang problemnya kalau saya tanya, kira-kira kalau kamu di posisi ini, kalau kamu posisi di sini, kamu gunakan arts, problemnya apa? Problemnya apa? Kalau kamu gunakan arts di posisi ini. Misalnya kamu gunakan arts 2, problemnya apa? Kamu gunakan arts 2. Kira-kira menurut teman-teman problemnya apa? Kalau teman-teman gunakan arts 2. Oke. Kalau teman-teman gunakan arts 2 akan mengecek 2 historical sebelumnya tanpa memperhitungkan volatility. Jadi dia bakal mengecek di sini, Nah, apa implikasinya? Implikasinya dia bakal gini. Ini kondisi sebenarnya ya.
Yang ini kondisi sebenarnya. Yang ini kondisi sebenarnya. Sekarang yang dilakukan Arts kalau teman-teman dalam kondisi gini, Arts akan membuat gini, prediksinya jadi berubah. Dia bakal buat gini. Padahal ekspektasi cuma sekali loncat ya. Kenapa? Karena Arts tidak memperhitungkan volatility yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Nah, makanya muncullah Gauge di sini. Kalau dia Gauge, karena kamu menghitung volatility antara jarak di sini dan di sini, dan menghitung volatility jarak di sini dan sini, dia memungkinkan untuk mendapatkan forecasting yang lebih masuk akal di next kemudiannya. Yang di sini agak problem kalau dia sekali loncat, karena dia hanya memperhitungkan historical sebelumnya tanpa mempertimbangkan volatility sebelumnya. Clear? Oke? Kak, Ada pertanyaan? Kalau misalnya bingung, tanyakan aja. Yang motivation itu apa ya, Kak? Berarti motivasinya apa ketika kamu menggunakan Arts? Agak nggak tahu. Yang lain? Yang lain? Berarti gini, kalau misalnya volatility-nya steady in some point, maka kita bisa menggunakan Arts. Tapi kalau ada burst sekali doang, Guards bisa lebih better. Itu motivasinya. Oh. Oke. Kalau ditanya lebih general, Arts sama Guards, kalau in general, Arts jam-jam itu motivasinya apa? Untuk melakukan financial prediksi untuk time series. Oke? Satu lagi untuk heteroscedasticity, saya hampir kelupaan. Oke, saya tambahin aja deh. Mungkin ini motivasi in general ya. Tahu nggak teman-teman apa? Jadi singkatan dari Arts sama Guards itu apa? Arts dari Arts itu kan ini kan, autoregressive. Singkatan dari Arts. Ini mungkin motivasi secara general ya, bisa dicatat ya. Autoregressive, kondisional, heteros, cadacity ya. Sekarang heteroscedasticity apa? Datanya volatility-nya tinggi. Nice. Bukan volatility sebenarnya. Variance over the time itu, kalau dia homoscedasticity sama. Saya gambarin ya, biar tahu bedanya. Apa itu homoscedasticity? Kalau saya kasih kamu prediksi, bentukannya gini nih. Let's see kamu punya historical data. Historical data kamu bentukannya seperti ini. Saya kasih sebentar. Ini historical data kamu ya, bentukannya seperti ini. Titik. Iya. Kira-kira kamu prediksi gimana? Tarik garis lurus ya? Iya. Iya nggak? Iya. Sekarang, ini kan garis prediksi. Garis prediksi kamu. Garis volatility kamu sama nggak? Sama. Jaraknya sama nggak errornya over the time? Sama. Ini di-call sebagai homoscedasticity. Artinya apa Kak homoscedasticity? Let's imagine sekarang prediksi kamu di sini. Misal saya tarik prediksi kamu di sini. Nggak kelihatan lagi waktu. Prediksi kamu, let's say ini tahun 2010, oke? Ini tahun 2020. Sekarang di 2010, oke? Prediksinya kamu di 2010, oke? Let's see ini 2010 prediksinya kamu 20, oke? Oke. Sekarang kalau prediksi kamu 20, oke? Kira-kira errornya kamu gimana? Errornya kamu berapa? Let's see ya, 2010 prediksi kamu 20 ya. Oke? Errornya gimana Kak? Errornya ngecek dari sini. Ini errornya. Oke? Ini errornya kamu yang warna biru ini. Oke? Errornya kamu yang warna biru ini. Tarik garis lurus dari prediksi kamu. Let's see di sini 23.
Oke? Berarti kamu punya error berapa? Di 3. tahun 2010. 3. Sekarang di tahun 2020. Let's see tahun 2020 saya tarik garis lurus. Tahun 2020 sini. Let's see ini garis ini aja deh, garis jingga aja. Oke. Di sini. Let's see di 2020 prediksinya kamu 48, oke? Iya. 2020 bisa 48. Kira-kira errornya kamu berapa? 28. Errornya kamu berapa? Prediksinya kamu 48, errornya kamu berapa? 28. Kok 28? 88. Kok 8? Errornya kamu tetap 3. Artinya over the time variance kamu tetap sama. Nangkap gak? Jadi gini, prediksinya kamu beda nih 2010 karena 2010 kamu prediksinya 20. Sedangkan 2020 kamu prediksinya 48 tapi errornya sama over the time. Paham? Nangkap gak? Teman-teman nangkap gak? Kalau nggak nangkap bilang nggak nangkap. Clear gak? Clear, ada question? Ini homoscedasticity. Kalau heteroscedasticity, okay. Teman-teman punya datanya kayak gini nih. Saya tunjukin ya. Ini heteroscedasticity. Ini teman-teman punya data gini. Okay. Sekarang kalau saya tarik garis lurus ya. Prediksi teman-teman kan gini kan? Oke? Saya tarik garis lurus. Pertanyaan saya, error teman-teman sama nggak? Dari tahun ke tahun? Beda ya, kenapa? Errornya teman-teman itu meningkat dari tahun ke tahun. Meningkat nih sebesar ini, ini. Artinya error yang ada di tahun 2010, misalnya 2010 error teman-teman cuma 3, di tahun 2020 errornya semakin gede nih, makanya semakin besar. Nah, ini namanya heteroscedasticity. Kalau ini errornya over the time sama, ini homoscedasticity. Oke? Oke, Kak. Berarti kalau kita misalnya balik ke sini, berarti apa motivasi salah satu menggunakan arts? Arts itu better ketika teman-teman mencoba mengcapture long volatility atau high volatility. Jadi ketika teman-teman punya heteroscedasticity atau high volatility, teman-teman better menggunakan arts atau gauge. Arts. Oke, ketika teman-teman memiliki heteroscedasticity yang besar. Oke, ketika teman-teman memiliki yang kecil atau homoscedasticity, better memakai OLS. Oke? Oke, Kak. Clear? Clear, Kak. Oke. Terakhir, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Saya cuma bisa berharap doa semoga sukses tuh ujiannya ya. Oke. Thank you, Kak.